Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Tunagrahita yang beranggotakan saya Aulia Rizkina, Anissa Adelia, Cahyani Widya Sapitri, Gina Solfagaina, Ibnu Hakam Komari, Nadia Fauziah Salsamila, Risa Aryani, Siti Nursabah, dan Sri Desi Janwarti. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang Tunagrahita. Selamat menyaksikan. Pengertian Tunagrahita menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, anak tunagrahita diartikan sebagai anak-anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata anak pada umumnya. Menurut Gandhi 2006 secara lebih lengkap mendefinisikan tunagrahita sebagai individu yang memiliki inteligensi yang diinspirasikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Penyebab. Menurut Tarigan 2000.34, faktor penyebab tunagrahita disebabkan oleh dua faktor, yaitu 1. Faktor keturunan, terjadi karena adanya kelainan kromosom. 2. Gangguan metabolisme dan gizi. Gangguan metabolisme asam amino, phenylketonuria, gangguan metabolisme saccharida atau gergolisme, dan kelainan hypothyroidism (krenistem). 1. Infeksi dan keracunan karena penyakit rubella, sifilis bawaan, dan sindrom Grafiti beracun. 2. Trauma dan zat radioaktif. 3. Masalah pada kelahiran. 4. Faktor lingkungan dan sosial budaya. Awal yang terjadi kepada anak yang memiliki gangguan kesulitan belajar. Biasanya anak yang memiliki kesulitan belajar memiliki beberapa hambatan. Yang pertama, keterampilan dasar. 2. Membaca. 3. Menulis. Dan yang keempat, bahasa lisan. Yang kelima, perilaku. Anak yang mengalami kesulitan belajar bisa bersifat nonverbal, maka hambatan yang tampak adalah yang pertama spasial, yaitu kesulitan mengingat cara untuk mencapai suatu tempat, sering tersesat, sulit membedakan antara kiri dan kanan, membaca waktu, dan memiliki kemampuan koordinasi yang buruk antara mata dan tangan. Dalam hal sosial, anak ini sulit bersosialisasi, kesulitan mencari tahu orang lain, kurang menyadari situasi sosial, tidak menyadari dampak sosial dari perbuatannya. Dan dalam hal matematika, anak ini mengalami kesulitan dengan konsep dasar matematika. Dalam hal menulis, anak ini memiliki kesulitan tulisan tangan yang buruk, memiliki kemampuan yang rendah dalam kontrol motorik, memiliki masalah atau kesulitan menyalin dari papan tulis, sangat lambat, huruf terlihat kasar dan tidak konsisten. Dalam hal perilaku, yang tampak adalah tidak suka atau seringkali menghindari matematika, menolak untuk melakukan pekerjaan tertulis atau mengerjakan pekerjaan rumah. Karakteristik anak tunagrahita. A. Karakteristik umum. James D. Page menguraikan karakteristik anak tunagrahita sebagai berikut. 1. Kecerdasan. Kapasitas belajar mereka sangat terbatas. Yang kedua, sosial. Dalam pergaulan, mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri. Yang ketiga, fungsi-fungsi mental lain. Mereka mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian, pelupa, dan sukar mengungkapkan kembali suatu ingatan. 4. Dorongan dan emosi. Dorongan dan emosi ini berbeda-beda tergantung tingkat ketunagrahitannya. 5. Organisme. Struktur dan fungsi organisme pada anak tunagrahita umumnya kurang dari anak normal. Mereka dapat berjalan dan berbicara di usia yang lebih tua daripada anak normal. Sikap dan gerakannya kurang indah, bahkan diantaranya banyak yang mengalami tunawicara. B. Karakteristik khusus. 1. Karakteristik tunagrahita ringan. Meskipun tidak dapat menyamai anak normal seusianya, mereka dapat membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Mereka juga dapat bergaul dan mempelajari pekerjaan yang hanya memerlukan semi-skilled. Yang kedua, karakteristik tunagrahita sedang. Mereka hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran akademik, namun mereka masih memiliki potensi untuk mengurus diri sendiri dan dilatih untuk mengerjakan sesuatu secara rutin. Dapat dilatih berkawan, mengikuti kegiatan, dan menghargai hak milik orang lain. Yang ketiga, karakteristik tunagrahita berat dan sangat berat. Sepanjang hidup, mereka akan selalu bergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri dan tidak dapat membedakan mana yang bahaya dan mana yang tidak. Mereka juga tidak dapat bicara. Kalaupun bicara, hanya mampu mengucapkan kata atau tanda-tanda sederhana saja. Klasifikasian yang banyak digunakan saat ini adalah pengklasifikasian yang disampaikan oleh AAMD. Di dalamnya ia memuat 4 poin, yang diantaranya adalah mild mental retardation atau yang biasa disebut dengan tunagrahita ringan. Kemudian yang kedua adalah moderate mental retardation, yang ini adalah tunagrahita sedang. Kemudian yang ketiga adalah severe mental retardation. Yang ketiga ini tergolong ke dalam tunagrahita yang berat, dan yang terakhir adalah profound mental retardation, yang dimana tunagrahita ini adalah jenis tunagrahita yang paling berat di antara ketiga poin sebelumnya. Nah, selain pengklasifikasian yang tadi, ada juga pengklasifikasian berdasarkan dengan kelainan jasmani atau yang biasa disebut dengan tipe klinis.
Nah, yang pertama adalah Down syndrome. Mungkin kita udah familiar ya dengan Down syndrome ini, kita sudah sering dengar. Nah, Down syndrome ini juga disebut dengan mongoloid. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang menderita Down syndrome ini mirip sekali mukanya dengan orang-orang Mongol. Matanya sipit dan miring, kemudian lidahnya tebal dan suka menjulur keluar terkadang. Kemudian juga ukuran telinganya kecil, kulitnya bertekstur sedikit kasar, dan susunan giginya kurang tertata dengan rapi. Poin yang kedua adalah kretin atau biasa disebut dengan cebol. Sesuai namanya, mungkin pengklasifikasian ini bisa dilihat dari ciri fisiknya. Yang pertama, mereka berbadan relatif gemuk dan juga berukuran pendek. Kemudian kaki dan tangannya juga pendek dan terkadang sedikit bengkok. Selanjutnya, kulit tangan dan kaki mereka itu memiliki tekstur yang keriput dan memiliki rambut keriting biasanya. Kemudian bagian lidah, bibir, kelopak mata, telapak tangan, dan telapak kaki mereka itu memiliki ketebalan yang berbeda daripada kita. Mereka memiliki tekstur atau ketebalan kulit yang lebih tebal dibandingkan kita. Nah, selanjutnya pertumbuhan gigi yang dialami oleh mereka juga sedikit terlambat daripada kita. Klasifikasian yang ketiga adalah hydrocephal. Nah, teman-teman kita yang tergolong ke dalam kelompok ini bisa dilihat dari segi fisiknya, diantaranya mereka punya kepala yang lebih besar dibandingkan orang pada umumnya. Kemudian raut muka mereka kecil. Selanjutnya pandangan dan pendengaran mereka tidak sempurna. Kemudian mata mereka juga terkadang juling, dan kebanyakan kasus mereka memiliki kesulitan dalam berbicara atau berkomunikasi karena mereka memiliki pendengaran dan penglihatan yang tidak sempurna tadi. Yang terakhir adalah macrocephal. Mungkin ini adalah kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau yang tadi adalah teman-teman kita yang ciri fisiknya bisa dilihat dengan ukuran kepala yang lebih kecil daripada umumnya. Untuk kategori yang kelima ini adalah teman-teman kita yang memiliki ukuran kepala lebih besar dibandingkan pada umumnya. Selanjutnya ada cara penanganan. Cara penanganan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bagi orang tua dan bagi ABK itu sendiri. Pertama, bagi orang tua. Agar orang tua dapat berperan secara baik dan benar, maka mereka perlu memiliki kesiapan psikologis dan teknis. Untuk itulah, maka perlu mendapatkan layanan konseling. Konseling dilakukan secara fleksibel dan pragmatis dengan tujuan agar orang tua penderita mampu mengatasi beban psikologis pada dirinya terlebih dahulu. Selanjutnya, bagi ABK. Penanganan terhadap anak tunagrahita dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi penderita tunagrahita, sehingga anak yang mengalami tunagrahita diharapkan nantinya dapat hidup secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Tujuan pendidikan dan pelatihan bagi anak tunagrahita ini yaitu: pertama, latihan untuk mempergunakan dan mengembangkan kapasitas yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Kedua, pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat yang salah. Ketiga, dengan latihan maka diharapkan dapat membuat keterampilan mereka berkembang sehingga ketergantungan pada pihak lain dapat berkurang atau bahkan hilang. Ciri khusus layanan. Ciri khusus layanan yang sesuai dengan anak tunagrahita menurut Rohyadi antara lain: yang pertama, bahasa yang digunakan. Dalam berkomunikasi dengan anak tunagrahita, bahasa yang digunakan harus bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak berbelit, serta menggunakan bahasa yang sering didengar oleh anak. Ciri khusus yang kedua ialah penempatan anak tunagrahita di dalam kelas. Anak tunagrahita ditempatkan di bagian depan kelas berdekatan dengan anak-anak yang memiliki kemampuan yang hampir sama dengannya. Apabila di sekolah umum, anak tunagrahita ditempatkan di dekat anak yang dapat menimbulkan sikap keakraban. Khusus yang ketiga ialah ketersediaan program khusus. Di samping adanya program umum yang diperkirakan semua siswa di kelas dapat mempelajarinya, perlu disediakan program khusus untuk anak tunagrahita yang kemungkinan mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran tersebut. Pertama, prinsip skala perkembangan mental. Di mana prinsip ini menekankan pada pemahaman guru mengenai usia belajar anak tunagrahita. Melalui prinsip ini dapat diketahui perbedaan antar cara individu. Lalu yang kedua adalah prinsip kecepatan motorik. Melalui prinsip ini, anak tunagrahita dapat mempelajari sesuatu dengan melakukannya. Di samping itu, melatih motorik anak terutama pada gerakan yang kurang mereka kuasai. Lalu yang ketiga ada prinsip keperagaan. Prinsip ini digunakan dalam mengajari anak tunagrahita, mengingat anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam berpikiran abstrak. Jadi untuk mengajari anak tunagrahita, pengajar bisa menggunakan alat peraga. Lalu yang keempat ada prinsip pengulangan. Berhubung anak tunagrahita cepat lupa terhadap apa yang telah dipelajarinya, untuk mengajar anak tunagrahita kita memerlukan metode berulang-ulang dan menggunakan contoh yang bervariasi. Yang kelima ada prinsip korelasi. Dimaksud dengan prinsip ini adalah bahan pelajaran dalam bidang tertentu hendaknya berhubungan dengan bidang lainnya atau berhubungan dengan kegiatan sehari-hari anak tunagrahita. Lalu yang keenam ada prinsip maju berkelanjutan. Dimaksud dengan prinsip ini adalah pelajaran diulang bila anak menunjukkan kemajuan baru diberi pelajaran atau selanjutnya. Lalu ada prinsip individualisme. Prinsip ini menekankan perhatian pada perbedaan individual anak tunagrahita. Jadi anak tunagrahita itu belajar sesuai iramanya masing-masing, tapi tetap berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.